Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muslim yang beriman, selamat datang kembali di channel Amalan Akhirat. Pada video kali ini saya akan membahas 10 dosa anak durhaka kepada ibunya. Ibu adalah seorang wanita yang telah melahirkan, merawat, melindungi dan mendidik kita dengan sepenuh hati. Kedudukan wanita dalam Islam dan kedudukan seorang ibu adalah mulia dan penting. Dan Islam mewajibkan kita sebagai umat muslim untuk berbakti dan patuh kepada seorang ibu. Seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadis. Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku?" Rasulullah SAW pun menjawab, "Ibumu." Dan laki-laki itu kembali bertanya, "Kemudian siapa?" Rasulullah kembali menjawab, "Ibumu." Lalu orang itu bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Rasulullah pun kembali menjawab, "Ibumu." Dan orang itu kembali bertanya untuk yang keempat kalinya, "Kemudian siapa?" Lalu Rasulullah menjawab, "Ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini disebutkan hingga 3 kali oleh Rasulullah SAW bahawa seorang ibu adalah orang yang wajib dan berhak mendapatkan perlakuan baik. Berbakti kepada orang tua, terutama pada seorang ibu, insya-Allah akan membantu kita untuk masuk ke dalam surga. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada seseorang, "Apakah engkau takut masuk ke neraka dan ingin masuk ke dalam surga?" Lalu orang itu menjawab, "Ya." Ibnu Umar pun kembali berkata, "Berbaktilah kepada ibumu. Demi Allah, jika engkau melembutkan kata-kata untuknya, memberinya makan, niscaya engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar." Hadis riwayat Bukhari. Lalu, bagaimana jika seorang anak berperilaku buruk dan durhaka kepada ibunya? Anak yang durhaka kepada orang tua tentu akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kepada anak yang durhaka kepada seorang ibu, maka Allah akan menimpakan azab yang paling pedih. Karena seorang ibu rela mengorbankannya nyawanya demi kita. Itulah mengapa dalam Islam Allah meletakkan kedudukan ibu sebagai orang yang mulia. Doa seorang ibu adalah doa yang paling mustajab dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu doa yang baik ataupun doa yang buruk. Doa orang tua adalah yang mustajab dan tidak diragukan lagi akan didengarkan oleh Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang tua, doa orang yang bepergian yaitu safar, doa orang yang teraniaya atau dizalimi. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis ini dikatakan bahawa doa orang tua adalah dia yang mustajab, yang baik maupun yang jelek. Maka dari itu, sebagai anak janganlah sampai membuat ibu kita mengucap atau mendoakan yang buruk karena kenakalan kita atau karena kita durhaka kepada ibu. Nauzubillah. Dalam Islam, Allah akan menimpakan azab kepada anak yang durhaka. Adapun dosa-dosa anak yang durhaka kepada ibunya, yang pertama, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis telah diriwayatkan, ridha Allah tergantung kepada ridha orang tua dan murkanya Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Hadis riwayat Al-Hakim. Maksud dari hadis tersebut adalah Allah akan meridai kita jika orang tua kita meridainya, dan apabila orang tua kita murka kepada kita, maka Allah pun akan murka. 2. Di dunia akan diberikan azab atau hukuman. Seorang anak yang durhaka kepada ibunya tidak hanya mendapatkan dosa, namun Allah juga akan menimpakan azab dunia bagi mereka yang durhaka kepada ibunya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Setiap dosa akan diakhirkan oleh Allah sekehendaknya sampai hari kiamat, kecuali dosa mendurhakai kedua orang tua.
Sesungguhnya Allah akan menyegerakan balasan kepada pelakunya di dalam hidupnya sebelum mati. 3. Tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak yang durhaka, salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaik apapun dan sekucuk apapun, Allah akan tetap menolak salatnya seorang anak yang durhaka. Dalam hadis riwayat Abu Al-Hasan bin Ma'ruf telah dikatakan, Allah tidak akan menerima salat orang yang dibenci kedua orang tua yang tidak dianiaya terhadapnya. 4. Dosa-dosanya tidak akan diampuni. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikatakan kepada orang yang durhaka kepada orang tuanya, berbuatlah sekehendakmu, sesungguhnya aku tidak akan mengampuni. Dan dikatakan kepada orang tua yang berbakti kepada orang tua, bahwa berbuatlah sekehendakmu, sesungguhnya aku mengampunimu. Hadis riwayat Abu Nuaim. Dalam hadis ini jelas dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah dan Rasul tidak akan memberikan ampunan kepada seorang yang durhaka terhadap orang tuanya. 5. Terhapus semua amal ibadahnya. Seseorang yang rajin beribadah namun dia durhaka kepada orang tuanya, yaitu ibu, maka segala amal ibadah yang telah dilakukannya akan terhapus. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, ada 3 hal yang menyebabkan terhapusnya seluruh amal, yaitu syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, dan seorang alim yang dipermainkan oleh orang dungu. Hadis riwayat Tabrani. Dalam hadis ini telah dikatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala akan menghapus amal orang yang melakukan perbuatan syirik dalam Islam. Seorang alim, iaitu orang yang berilmu, yang dipermainkan oleh orang dungu, dan seorang yang anak durhaka dalam Islam. 6. Diharamkan mencium wanginya surga. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan seseorang yang durhaka kepada orang tuanya untuk mencium wanginya surga. Seperti yang dikatakan dalam hadis ini, sesungguhnya aroma surga itu tercium dari jarak perjalanan 1000 tahun, dan demi Allah tidak akan mendapatinya barang siapa yang durhaka kepada orang tuanya. Hadis riwayat Tabrani. 7. Tidak akan masuk surga. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada 3 jenis orang yang diharamkan Allah masuk surga, yaitu pemabuk berat, pendurhaka terhadap kedua orang tua, dan juga seorang dayyuts atau banci, orang yang merelakan kejahatan berlaku di dalam keluarganya, merelakan isteri dan anak perempuannya serong. Hadis riwayat Nasa'i dan Ahmad. 8. Dapat disebut orang kafir. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, jangan membenci kedua orang tuamu. Barang siapa orang yang mengabaikan kedua orang tuanya, maka dia kafir. 9. Termasuk ke dalam orang-orang yang merugikan besar. Rasulullah SAW bersabda, sungguh kecewa dan hina, sungguh kecewa dan hina, sungguh kecewa dan hina orang yang mendapati orang tuanya atau salah satunya sampai tua, lantas ia tidak dapat masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari hadis ini adalah seorang anak yang mendapati orang tuanya atau salah satunya sampai tua namun dia durhaka dan tidak berbakti kepada orang tuanya, maka sungguhnya dia adalah orang yang merugi dan hina. Yang terakhir, 10. Tidak termasuk dalam umat Nabi Muhammad SAW. Seorang anak yang durhaka kepada ibunya, maka dia bukanlah termasuk ke dalam golongan Nabi Muhammad SAW, karena Rasulullah SAW telah memerintahkan kita untuk taat dan tidak durhaka kepada orang tua. Salah satu kunci sukses dunia akhirat menurut Islam bagi orang Muslim adalah doa dan restu orang tua. Islam menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua agar kita mendapatkan ridha Allah dan manfaat
manfaat berbakti kepada orang tua menurut Islam. Demikianlah dosa-dosa anak durhaka kepada ibunya. Wahai sahabat Muslim yang beriman, marilah sama-sama kita berbakti kepada kedua orang tua kita, karena surga di bawah telapak kaki ibu kita. Semoga kita dapat mencium wanginya surga dan dapat masuk ke dalam surganya Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.